Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya, dan bagi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. 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 Teguh, berserah, pantang, menyerah. Kita lihat ilustrasi kita kali ini. Bukan itu, terus itu kemarin pantang menyerah, tidak ada sama sekali. Menguap semua. Next bisa katanya. Bisa, pantang menyerah. Ada katanya. Yuk terus. Ini minggu kemarin sudah 1 minggu kedaluwarsa. Sudah expired. Yuk. Terus. Hah? Wah, saudara, ini di luar dugaan ini. Wah. Wes menyerah ini. Oh, baju judulnya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita akan manual kembali ke semula. Baik, yang pertama mungkin dari pembacaan tadi saya bisa pinjam karena semua dipegang oleh lektor. Di sini hilang. Ini pantang menyerah langsung. Baik Bapak Ibu, yang pertama cerita Yakub bersama berapa istrinya? 2 atau 4? 2 dulu, yaitu Lea dan Rahel, dan 2 pembantunya namanya Silpa dan Bilha, nanti juga di istri. Nah, terus 11 anaknya. 11 anaknya menyeberang sungai Yabok. Dalam perjalanan yang begitu berat karena keluar dari rumah siapa Bapak Ibu? Rumah Laban. Terjadi ketidakcocokan, ketika berat maka di tengah jalan dihadang laki-laki yang besar. Siapa itu? Tuhan, atau yang menggambarkan malaikat. Akhirnya Yakub bertarung, dan Yakub menang atau kalah? Menang. Biasanya kalau orang menang tentu akan meninggalkan orang yang mengganggu di tengah jalan ya. Itu ketika orang itu menyatakan kalah tetapi digodeli. Berarti Yakub punya mental teguh dan berserah. Walaupun sudah menang teguh, tetapi dia tahu bahwa dia Allah. Itu utusan Tuhan atau malaikat apapun itu sifatnya ilahi, dia tidak melepaskan itu. Saudara, ternyata ketika teguh, pantang menyerah, biasanya orang tidak mau. Ketika orang teguh
pantang menyerah biasanya tidak mau berserah. Biasanya ketika keluarga merasa kuat, merasa sudah berjuang, sikel nggo sirah, sirah nggo sikel, ini pantang menyerah. Tapi juga pantang menyerah kalau menolong. Iya, ngapain mikir wong liya? Aku mbiyen bapakmu ibumu srekoso sing ngumpulke sak sen rong sen kok ana sumbangan prek. Itu benih yang sering ditanamkan dalam keluarga yang mungkin berhasil dalam hidupnya dari kacamata dunia. Toksit itu juga ada dalam kehidupan orang percaya. Ngapain mikir ke dana pembangunan gedung gereja induk? Ya Pak. Ngapain cari aja donatur? Kan banyak. Kemarin aja sudah dapat 200 juta. Hari ini Tuhan ingatkan. Bukan itu. Kita akan bangun sebuah spiritualitas. Spiritualitas itu melebihi hal-hal yang hanya materi. Kita menjadi orang-orang yang layak, menjadi keluarga yang punya formasi spiritualitas di hadapan Tuhan. Bukan bicara jumlah, bukan bicara materi, tetapi bicara ketika berjuang dan berhasil, tetapi berserah semua itu karena pertolongan Tuhan. Itulah Yakub memberikan contoh spiritualitas kepada kita. Teguh tetapi berserah. Itu yang pertama. Yang kedua, wah ini juga pantang menyerah, hilang semua. Di Mazmur, saudara, tanggapan saya akan buka kepean saya di handphone. Bukti pantang menyerah. Dan juga jangan menyerah supaya tidak jengkel. Baik Bapak Ibu. Multimedia. Oh enggak ada. Nah, ini pantang menyerah. Oke, yang kedua dari Mazmur, saudara. Dari Mazmur, kita akan lihat ayat yang pertama. Wah, ini lagunya bagus sebetulnya. Ada Kuning Bukadar dan selanjutnya di Tanah Suci sana. Kita akan lihat apa yang ditulis di dalam Mazmur, saudara. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku. Jadi pasal 121 itu adalah nyanyian ziarah. Bapak Ibu tahu artinya ziarah? Ziarah itu pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci dan bersejarah. Banyak datang ke Magelang mau ziarah ke tempatnya siapa? Di Tidar siapa di sana? Subakir, Haji Subakir. Jadi spiritualitas yang dimaksud yaitu ketika kita mencoba mengunjungi tempat-tempat yang menguatkan secara iman. Dan Kidung Jara ini dibuat oleh Raja Daud ketika bait suci jauh-jauh hari belum dibangun. Tapi dia sudah mempersiapkan lagunya, liturginya sudah jadi.
supaya ketika orang itu ke bait Allah, itu bukan hanya sebuah formalitas, tapi sebuah hal yang tertata. Jadi namanya teguh, pantang menyerah itu tidak spontanitas. Kan banyak orang gampang nanti pantang menyerah, pokoknya disiapkan lagunya, disiapkan liturginya, hilang. Ya apa-apa kan sudah disiapkan, gak ada yang mubadir. Jadi semua itu dipersiapkan. Nyanyian ziarah, bukti Daud pantang menyerah untuk menyiapkan bangsanya. Ketika akan membangun bait Allah itu benar-benar hatinya bersih karena isinya tentang pertolongan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi proyek keuntungan. Bisa Bapak Ibu membangun bait Allah, gereja itu menjadi proyek keuntungan pribadi? Sangat bisa. Perlu liturgi rohani, perlu disiapkan hati. Supaya bukan untuk ambisi pribadi. Supaya ini benar-benar membangun bait Allah, membangun gereja ini untuk Tuhan yang dimuliakan. Bukan untuk panitia yang dimuliakan, bukan donatur yang ditonjolkan, bukan. Itulah pantang menyerah yang berserah. Kita perlu sebuah kidung ziarah. Itu yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, apa yang dikatakan Paulus kepada siapa tadi? Ingat? Kepada anak yang dikasih Timotius. Dan yang menarik, sebenarnya saya kutipkan di pasal 2 tapi hilang. Sebetulnya Paulus itu melihat Timotius itu bisa pantang menyerah dan tetap berserah. Itu melihat dari neneknya, namanya Louis. Ibunya Unika. Saya nggak ada. Jadi yang dapat nilai hanya Pak Bagio, yang lain nggak pernah baca. Tapi pantang menyerah, saudara. Artinya tadi Paulus mengatakan engkau sejak kecil itu sudah mengerti kitab suci. Kan nggak mungkin anak kecil ujuk-ujuk langsung membaca kitab suci. Karena melihat bapaknya tidak sibuk meteti manuk. Tidak melihat ibunya yang selalu mencari promosi di Shopee. Tapi melihat ibunya yang membaca kitab suci. Artinya pantang menyerah dan berserah dalam keluarga dimulai sejak dini. Dan keluarga yang punya peran. Nggak perlu harus melihat kitab suci yang dicoret-coret karena mungkin kitab sucinya sudah nggak pernah dibuka. Lihat aplikasi juga bisa. Kalau nggak tahu, tanya anaknya. Kan ya? Tolong ini HP-nya bapak ibumu diberi aplikasi kitab suci yang menarik. Bisa? Bisa. Mari bangun komunikasi spiritualitas. Itu salah satu bacaan kita di bulan ini. Sejak kecil. Untuk membaca kitab suci, ada banyak nilai-nilai kitab suci yang bisa didownload lagi, yang bisa ditampilkan dengan cara-cara yang lebih gaul. Itulah pantang menyerah. Orang tua jangan takut dikatakan gaptek. Pantang menyerah, minta tolong anak muda. Anak muda jangan gampang menghakimi orang tuanya gaptek gara-gara anaknya tidak mau memberi caranya. Semuanya itu bisa. Kenapa tidak? Itulah Timotius menjadi bukti bagaimana keluarganya yang solid sehingga pantang menyerah, sehingga tetap berserah. Dan yang terakhir cerita tentang seorang
janda, ya kan? Tapi bukan janda kempling, bukan janda muda, tapi janda yang miskin. Nah, ini dia nggak begitu menarik kalau janda miskin. Tetapi kita harus cari yang menarik. Biasanya ini bicara tentang doa yang tidak jemu-jemunya. Selalu diulang-ulang. Seperti janda yang begitu bawel. Minta tolong kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Karena kebawelannya ini akhirnya si hakim tidak tahan. Tapi yang menarik, poinnya hari ini kita akan lihat. Coba masih ada kesempatan kita siapkan bacaan kita ayat yang terakhir. Saudara, ayat yang terakhir di dalam ayat yang terakhir di mana ini? Oh, ini pantang menyerah. Ya, ayat yang ke-8. Mari kita lihat, kita baca bareng-bareng, masih ada kesempatan. 18 pasal 18 dari Lukas ayat yang ke-8. Yuk silahkan Bapak Ibu, kita akan baca supaya kita bukti pantang menyerah. Yang bawah, siap ya? Mari kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini bicara tentang doa. Oke lah, doa berkali-kali. Tapi permasalahannya, tetapi adakah imannya? Karena seringkali doa itu sudah kehilangan iman, hanya sebuah rutinitas. Maka ada acara pembacaan doa. Jadi itu hanya bacaan, ya kan? Misalnya kalau mari saudara kita membaca puji Tuhan, haleluya. Itu kayak dongo jupa jabu. Apalagi kadang-kadang sudah nggak didoakan, sudah tak dongake. Kapan? Nang batin, sapa ngerti? Padahal Tuhan itu melihat hati. Jadi bicara hari ini teguh, berserah, pantang menyerah, itu bukan bicara tentang indrawi yang ditangkap dan bukti, tapi itu bicara iman yang bersifat spiritual, bersifat ruah, bersifat pneuma, bersifat rohani. Dan yang paling tahu rohani, spiritual, rutinitas iman sehari-hari adalah keluarga. Mari saudara, keluarga kita menciptakan generasi-generasi yang pantang menyerah, tapi berserah dan tidak apa tadi? Teguh, berserah, pantang menyerah. Artinya pantang menyerahnya bukan hanya teguh kekuatan sendiri, tapi pantang menyerah selalu berserah. Banyak orang pantang menyerah tapi sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, selalu marah-marah menyalahkan orang lain, tapi tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah marah, tidak pernah menyerah jengkel, sidik-sidik marah. Saya kan tidak pernah menyerah, tetap jengkel. Hari ini keluarga diajak untuk mengerti betul tentang spiritual. Bagaimana Yakub yang tetap menggondeli, yang tetap mempertahankan Allah, walaupun dia sudah berani bertarung dengan Allah yang memberikan kehidupan. Mari seperti Mazmur yang menyiapkan kidung ziarah, supaya kehidupan kita yang pantang menyerah dan berserah itu adalah sebuah kidung, nyanyian yang indah
bukan hanya sebuah kekuatan bagi kita, tapi kesaksian bagi orang lain. Orang-orang di luar melihat kekristenan adalah sebuah kidung yang indah, pantang menyerah. Walaupun disakiti, walaupun mungkin disingkirkan, tapi kita tetap berjalan dengan cantik. Maju mundur cantik katanya kan gitu. Jadi kita maju juga cantik, ke belakang juga cantik. Dan dari Timotius, itu semuanya tidak instan. Itu semuanya dimulai sejak kecil. Seperti Eunike memberikan kepada Louis memberikan kepada Timotius. Dan Yesus menutupnya dengan indah. Sebuah evaluasi. Apakah ada iman di dalam kita? Ketika semua dilakukan hanya sekedar formalitas atau dipaksa atau pekewo dengan yang lain, karena yang lain juga berdoa, yang lain juga ibadah, yang lain juga persembahan, kok enggak ikut persembahan, ora pantes. Tapi hari ini bukan bicara semata-mata kita akan bikin formasi spiritualitas, formasi ilahi, sehingga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang teguh berserah dan pantang menyerah. Amin. Saat teduh bagi kita.